Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore. Kali ini ceritanya kita mau bikin kayak podcast gitu. Ada yang ini kayak penasaran bagaimana saya dan adik saya yang bukan juara satu dapat ini ya, bahkan adik itu sebenarnya sempat tinggal kelas nih, sempat tinggal kelas berapa kali? Siji dua telu 3 kali. 3 kali, kemudian enggak ini ya, dulu SMP SMA ya enggak lancar. Nah kemudian kalau saya sendiri dulu waktu SD bukan juara satu, SMP bukan juara satu lagi, SMA juga bukan juara satu. Ini kebetulan kita bikinnya di luar, di halaman, di emperan. Nah jadi ceritanya gimana nih Pak? Kalau Bapak ingat dulu kan waktu kecil tuh memelihara sapi memang untuk tujuannya untuk apa? Untuk biaya sekolah. Tapi akhirnya nggak bisa untuk biaya sekolah. Ya jadi gini ceritanya dulu, ini saya potong ya, maaf ya. Jadi ceritanya dulu waktu saya kecil sama adik saya kecil tuh kita kan mungkin yang kenal sama kami tuh rumahnya jelek ya Pak ya. Rumahnya itu jelek banget, nggak ada listrik. Kecil jelek. Tapi punya sapi satu. Nah kalau malam itu bapak sama si mbak sama saya sama adik tuh cuma kayak besok kuliah, kayak sekolah gitu-gitu. Padahal nggak punya duit ya. Nggak punya duit dari mana. Jadi dulu itu cuma kayak apa? Di Dulu itu cari ngarit itu ya kayak sehari panen. dapat duit gitu ya. Kadang nggak dapat. Ya kadang dapat, kadang nggak dapat duit. Nah intinya waktu itu ya saya selayaknya anak-anak yang lain sih, sampai kelas 4 SD bapak saya ini kayak kecelakaan gitu. Tulang tempurungnya tulang tempurung gitu. Jempol. Ya, Jempolnya sigar. tulang tempurungnya waktu itu bukan sigar, cuil ya. Cuil sehingga sejak kelas 4 ya, 4 sama 5. Nah itulah titik balik awal kayak mimpi-mimpi yang lama itu kayak hampir sirna gitu ya. Kayak hampir sirna habis. Ya dulu kerjanya ngiris bengok, bikin cangok gitu. Kalau yang orang Jawa tahu gitu. Nah itu intinya waktu itu kita ngalamin ya masa sulit ya, lama banget ya. Intinya kayak gitu. Nah waktu akhirnya saya kan lulus SD, pengen SMP nggak punya duit, tapi sudah didaftarin, keterima nomor 46 atau 56 gitu kok. 46. Nomor 46. Nah terus belum itu kelas 3. Nah ceritanya itu pinjem Mas Adnan gitu. Ada jualan minta arisan didudukan. Ya itu dulu bayarnya 92.000 62.000. 62 atau 92 intinya gitu. Terus akhirnya saya bisa SMP. Nah dilalah SMP itu masa sulitnya terjadi lagi intinya gitu. Pas bapak waktu itu sudah mulai buruh, itu kelas 1 SMP itu kayak masanya agak enak lagi, campur karton kok kabul ya buruh tukang atau engkel, tukang gendong, buruh gendong gitu.
Kemudian kelas 2 semester 2 kalau nggak salah kelas 3 itu sudah pekerjaan itu kayak sudah habis lagi. Nah setelah itu nggak punya duit intinya. Lulus ceritanya gitu. Padahal dulu pengennya kan STM, pengennya bapak itu saya ke STM biar bisa kerja di perusahaan. Sudah cepat. Ya, kerja di perusahaan. Tapi nggak punya duit. Jadi saya waktu itu intinya tetap disuruh daftar SMA. Nah di SMA saya itu bayarnya 377.000 gitu buat daftar 400. ulang. Enggak, 377.000 sampai habis waktu daftar ulang. Intinya saya nangis gitu malam-malam, pengen tetap sekolah. Nah terus pagi harinya cari pinjaman. Ya intinya waktu itu ada saudara namanya Mpok Nima yang dikabari sama Bu Nunung, pokoknya duitnya seadanya dulu deh, yang penting masuk sekolah gitu. Setelah itu yang terjadi, bapak cari pinjaman, dapat ya. Ini pokoknya ada orang baik lah yang minjemin itu 200.000 Pak Tijo ya. Iya Pak Tijo. Nah terus setelah sekolah itu ya bisa sekolah, tapi mindsetnya udah nggak kayak waktu kecil lagi. Dulu yang penting kayak cepet lulus biar jadi TKI di Malaysia gitu. Sampai akhirnya kelas 2 semester 2. Nah itu punya teman-teman nih, ada Mas Rian, Mas Agus, Mas Erwin Dobel, dan banyak lagi tuh pada mau kuliah. Terus dari situ akhirnya ketularan pengen kuliah, nekat gitu. Nah kelas 3 ceritanya kayak gitu deh, terus jadi pengen kuliah gitu. Perjalanan kuliahnya mungkin ini udah terlalu panjang kali ya, durasinya udah 8 menit. Nah perjalanan ini nanti durasinya sampai 10 menit aja kali ya, disambung di part 2 biar uploadnya nggak lama-lama. Ya ceritanya pengen kuliah. Nah waktu itu ikut yang cari yang gratis ya. Sebenarnya kalau saya sendiri pengennya di UGM, ikut UM, tapi waktu itu nggak punya duit buat daftar, dan lagi-lagi saya bukan juara 1 di sekolah, jadi waktu itu kesempatannya bukan untuk ikut seleksi PBUTM, bukan jatuh ke saya, tapi ke yang juara 1 gitu. Nah tapi intinya terus pengen kuliah gitu ya Pak ya. Nah waktu kelas 3 itu sempat diterima tanpa tes di STTN Batan. Waktu itu dibantuin sama Pak Bupati ya. Jadi minta bantuan sama Pak Bupati buat registrasi awal gitu, tapi baru tahap registrasi awal, jadi harus bayar 1 juta begitu ceritanya waktu itu. Nah registrasinya itu ada 2, jadi yang 2 itu mahal ya Pak. Nah sebenarnya kalau termasuk kategori termiskin nantinya setelah berapa semester tuh digratiskan, tapi waktu itu ceritanya bingung dapet duitnya. Terus
Tapi ada jalan waktu itu saya sebenarnya diikutkan seleksi namanya Apa? BMU. Nah pikir saya nih BMU ini saya juga nggak lolos waktu itu karena yang disampaikan di sekolah itu bukan buat saya, tapi ternyata yang punya saya, kemudian Suaryanto sama siapa ya, Dwi Heru, itu suratnya dikirim ke rumah, bukan ke sekolah. Yang 3 itu di sekolah. Jadi udah dari situ ikut BMU dan ikut di UNY gitu ya. Mungkin kalau sekarang mungkin ceritanya sampai di sini dulu. Nanti udah banyak motor lewat sih, walaupun ini social distance, nggak tahu lah, banyak motor lewat. Mungkin itu dulu, lanjut ceritanya besok. Assalamualaikum. Terlambat.